Halo sahabat jas merah yang haus akan informasi, dan tentunya informasi yang menarik dan informatif untuk kita ketahui. Kali ini jas merah akan mengupas seluk-beluk tentang MM2100. Apa itu MM2100? Pastikan sahabat tonton sampai akhir video ini agar menjadi wawasan lebih khususnya untuk seluruh sahabat jas merah. Bagi sebagian orang, MM2100 tidaklah asing lagi terdengar di telinga, apalagi untuk masyarakat daerah Jawa Barat khususnya. Ya, MM2100 adalah sebuah kawasan industri yang cukup besar, dan bahkan kawasan ini termasuk salah satu kawasan terbesar di Asia Tenggara. Kawasan ini tepatnya berada di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tidak sedikit masyarakat sekitar Jawa Barat menggantungkan hidupnya dari mata pencarian sebagai buruh atau pekerja di salah satu perusahaan yang berdiri di wilayah ini. Tetapi dalam kenyataannya bukan hanya masyarakat Jawa Barat saja yang menjadi pekerja di wilayah ini, tetapi orang dari luar Jawa Barat juga banyak yang menjadi buruh untuk mencari nafkah di sini. Antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan dari luar Pulau Jawa juga banyak yang menjadi buruh kawasan MM2100 ini. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan yang berdiri di kawasan ini bisa dibilang perusahaan yang bonafit, artinya bisa mencukupi hidup seorang dan keluarganya. Dari mulai perusahaan makanan sampai otomotif ada di sini, sebut saja Honda dan Mayora. Perusahaan ini bisa dibilang sudah lama berdiri di sini, dan tentunya masih banyak perusahaan lain yang terkenal yang berada di wilayah ini. Jika kita tarik pada tahun 70-an, Bekasi merupakan daerah yang lumayan luas area pertanian persawahannya. Itu sebabnya kenapa Kalimalang dibuat pada masa itu, yaitu untuk menopang kebutuhan air untuk area persawahan tersebut. Namun saat ini area persawahan Bekasi yang luas tersebut seolah hanya menjadi cerita saja, karena saat ini Bekasi mempunyai sebutan atau julukan baru, yaitu dengan julukan kota industri. Dan tidak tanggung-tanggung, wilayah industri di Bekasi terbagi menjadi beberapa teritorial atau wilayah. Bekasi mempunyai beberapa nama kawasan industri, antara lain kawasan Egypt, kawasan Jababeka, dan juga kawasan Hyundai termasuk MM2100. Ya, itulah nama-nama yang sering disebut oleh masyarakat sekitar Bekasi dan juga oleh pekerja atau buruhnya. Namun khusus untuk MM2100 dibangun pada tahun 1990 yang pembangunannya mencapai 3 tahap. Pada tahap pertama dengan total 240 hektar, lalu kedua dengan total 120 hektar, dan kemudian 445 hektar, sehingga semuanya mencapai 805 hektar. Sungguh angka yang luar biasa untuk sebuah kawasan industri. Tidak cukup sampai di situ saja, hingga saat ini kawasan MM2100 masih memperluas wilayahnya. Terlihat dari area persawahan yang saat ini masih dalam tahap penggusuran yang menghabiskan area persawahan masyarakat sekitar. Antara lain area persawahan milik masyarakat Desa Telajung, Cikedokan, Kamurang, dan Jatiwangi. Karena MM2100 itu berdiri di wilayah Kabupaten Bekasi, berarti pembangunannya sudah sangat lama jika dimulai pada tahun 90-an, jika hingga saat ini masih selalu diperluas. Terhitung dari masa kepemimpinan Bupati Bapak Haji Suko Martono hingga Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin yang saat ini digantikan oleh wakilnya, yaitu Bapak Eka Supriya Atmaja. Menurut cerita masyarakat sekitar, kawasan MM2100 itu tidak akan berhenti memperluas wilayahnya hingga berdiri perusahaan sebanyak 2100 perusahaan sesuai namanya, yaitu MM2100. Tetapi itu hanya cerita masyarakat sekitar, entah hanya menebak saja atau memang sudah terencana seperti itu. Mungkin itu hanya bisa dijawab oleh pengelola kawasan tersebut dan juga oleh pemerintah setempat. Tentunya berdirinya kawasan MM2100 ini ada nilai positif dan negatifnya dari sudut pandang masyarakat sekitar. Mungkin dari sisi negatifnya adalah area persawahan Bekasi yang sangat luas dan hijau juga mempunyai udara segar, seketika berubah menjadi bangunan yang kokoh dan juga menimbulkan polusi yang kurang baik bagi masyarakat sekitar.
dan tentunya menimbulkan suara berisik dari mulai pembangunan sampai beroperasinya perusahaan di kawasan ini bagi masyarakat sekitar MM 2100. Di sisi positifnya, makin banyak perusahaan berdiri berarti otomatis makin banyak juga penyerapan atau penerimaan pekerja sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada. Tetapi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perusahaan yang berada di Bekasi ini tidak selamanya baik untuk pengangguran yang ada di wilayah ini. Kenapa seperti itu? Ya, karena masih banyak masyarakat sekitar yang sulit untuk masuk menjadi pekerjanya, entah dengan alasan apa, yang jelas itu nyata adanya. Bahkan bisa dibilang orang yang bekerja pada perusahaan tersebut adalah mereka yang berasal dari luar kota Bekasi. Lagi-lagi, dan hal seperti ini bisa dibilang sisi positif kembali bagi mereka yang memiliki ekonomi yang lebih, dengan memanfaatkan untuk membangun sebuah rumah kontrakan untuk disewakan kepada mereka yang merantau dan bekerja di perusahaan sekitar. Itulah pandangan negatif dan positifnya dari adanya sebuah kota industri. Pandangan tersebut tergantung dari siapa yang berkata, apakah mereka yang mendapatkan manfaat atau mereka yang tidak mendapatkan rasa manfaat dari keberadaan sebuah kota industri. Nah, mungkin hanya itu saja yang Jas Merah informasikan. Semoga menjadi pengetahuan dan wawasan yang lebih untuk kita semua, khususnya untuk seluruh sahabat Jas Merah. Dan satu hal yang mesti sahabat Jas Merah ketahui, bahwa zaman akan selalu berubah setiap waktu, tempat dan waktu hanya akan menjadi sejarah yang terlewat. Untuk itu hargai apa yang ada saat ini, karena semua itu akan menjadi sebuah cerita untuk kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti. Terima kasih, salam untuk seluruh sahabat Jas Merah.